Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para guru, para ustaz, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Rohmani, Haji Syamlawi, Ustaz Haji Maim, Ustaz Haji Solihin, Ustaz Muhammad Suwito, Ustaz Mukhtar Syarif, segenap asatidzah wabil khusus Sohibul Bait yang mengundang kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Rohim dan hadirin sekalian, hadirin tamu undangan dan juga jamaah majlis pada malam hari ini yang berbahagia. Malam hari ini alhamdulillah dengan nikmat Allah dan dengan kesehatan kita datang dan hadir memenuhi undangan pada malam hari ini. Saya lihat di sini mukanya bahagia semuanya, senang semuanya, nggak ada yang sakit. Kalau yang sakit RSUD, ini pada senang semuanya baik-baik. Kalau kita itu, saya tanya sama Bapak, saya tanya sama hadirin sekalian, kira-kira Bapak seneng nggak kalau punya mobil baru? Seneng nggak kalau punya mobil baru, Pak? Maka kalau ngelihat saudara kita punya mobil baru, kita juga harus senang. Bapak seneng nggak kalau kira-kira punya toko, nggak usah banyak-banyak, 15 toko aja? Seneng nggak, Pak? Maka kalau kita ngelihat saudara kita punya toko, kita kudu seneng juga. Kira-kira Bapak seneng nggak kalau punya rumah baru? Maka kalau melihat saudara kita Bapak Rohim punya rumah baru, kita kudu seneng juga. Maka tadi dari awal saya lihat nih orang senang-senang amat ini, mukanya ceria-ceria semuanya, mukanya bahagia. Ini menandakan bahwa yang hadir di sini juga ikut senang, ikut bahagia juga dengan bahagia dan juga dengan senangnya Sohibul Bait, dengan senangnya Pak Rohim. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, la yu'minu la yakmulu imanu ahadin hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga dia senang sebagaimana apa yang disenangi oleh saudaranya. Contohnya tadi, kalau kita senang, andai kita punya satu bisnis, kita punya satu usaha yang maju terus, kita senang, maka kita juga harus senang kalau ada saudara kita yang usahanya maju. Karena ada orang yang tetangganya punya motor, dia sakit panas dingin. Tetangganya punya mobil, mulai kejang-kejang. Nanti tangganya beli rumah baru, rumah sakit. Orang sono, orang sini mah nggak ada. Nah kalau kita semua alhamdulillah ikut senang semuanya. Karena kalau kita senang dengan apa yang saudara kita senangi, ini termasuk iman kita, iman yang sempurna. Amin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yaf'allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa kalian in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan juga beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah itu adalah zat yang selalu menerima syukurnya para hamba, aliman, dan juga mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Kalau kita mau nikmat yang kita peroleh ini ada terus, tetap dalam diri kita dan nggak hilang-hilang dari diri kita, selamanya ada pada anak kita, maka kuncinya yang pertama iman, saudara. Harus iman kepada Allah. Iman itu sebagai dasar, sebagai pondasi. Alhamdulillah kita emang ditakdirin jadi orang beriman semua di sini. Amin. Saya tahu pada warisan semua kan nih ya. Imannya, walaupun mungkin ada yang iman karena Allah berikan hidayah di pertengahan jalan, artinya dulunya orang tuanya belum. Dan alhamdulillah kita dapat warisan iman. Ini udah merupakan modal. Kalau kita pengen Allah mengekalkan nikmat yang ada dalam diri kita, maka yang pertama kita harus iman. Yang kedua, jangan lupa setelah iman bersyukur.
Karena syukur inilah yang akan mengikat nikmat kita. Kita punya rumah baru, kita mendapat karunia dan pemberian yang banyak dari Allah berupa harta benda, maka gunakanlah itu di jalan yang Allah ridho. Ini sebagai tanda syukur. Kalau tanda syukur kita sudah terlihat, tanda syukur kita ini sudah nyata, paling nggak malaikat bisa nyatat, maka insya Allah ini akan Allah kekalkan nikmat kita. Artinya ma yaf'alullahu bi'adabikum, maksudnya Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mencabut nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita kalau kita beriman dan kalau kita bersyukur. Dua itu kuncinya. Nah, syukurnya kita ini yang mungkin terpaut atau berbeda satu sama lain. Mungkin ada orang yang imannya sama dengan kita, artinya sama-sama muslim, sama-sama orang yang beriman, tapi syukurnya berbeda, tingkat syukurnya berbeda. Semakin tinggi tingkat syukur seseorang, maka semakin tinggi kemungkinan akan Allah kekalkan nikmatnya, nggak bakal Allah cabut. Dan juga semakin tinggi syukur orang yang beriman, maka semakin banyak juga Allah akan tambahkan. Kalau bersyukur pasti Allah tambah, bersyukur lagi pasti Allah tambah, dan terus. Jadi nggak akan terhenti, nggak akan di stop oleh Allah aliran atau curahan karunia-karunia dari Allah jika kita beriman dan bersyukur. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu selalu menerima syukur, artinya syakiran itu kalau orang Jawa bilang itu nerima ke. Tahu nerima ke? Sorry. Nerima ke itu Allah itu ya, paham ya? Nerima ke itu ya Allah itu gampang menerima. Kalau tanda syukurnya ngundang-undang seperti ini dengan memberikan sedekah, makanan, dan ada berkat-berkat. Insya Allah kalau ya bisanya seperti ini, insya Allah Allah terima. Syakiran alima. Orang lain misalnya tanda syukurnya ya hanya sedekah-sedekah kopi, insya Allah Allah terima. Itu namanya syakiran. Orang lain misalnya hanya tanda syukurnya itu hanya dengan beribadah, ya buat sedekah juga dia nggak bisa. Tapi alhamdulillah itu ibadahnya dia jaga terus, itu tanda syukur. Insya Allah Allah itu nerima ke. Allah itu akan menerima meskipun yang kecil-kecil. Ini yang dimaksud Allah syakiran aliman. Allah juga maha mengetahui, artinya Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Yang diperbuat pada malam hari ini, kita membacakan doa-doa Yasin dan tahlil supaya rumah ini penuh berkah, amin. Kita doakan supaya sahibul bait juga senantiasa Allah jaga kesehatan dan keselamatannya. Ini Allah aliman, Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kumpulnya kita di sini untuk mendoakan dan juga sebagai bentuk rasa syukur dari sahibul bait, ini pasti Allah maha mengetahui dan pasti Allah akan balas perbuatan-perbuatan dan amal baik kita. Yang terakhir hadirin, hadir kita di sini tadi yang Allah pasti mengetahui bahwa kita hadir dalam rangka mendoakan. Sahibul bait juga mengundang dalam rangka syukur atas nikmat-nikmat Allah. Maka Allah pasti akan menjaga, Allah pasti akan menetapkan persaudaraan di antara kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi qala lahul malaikatu walaka mislu dzalik." Masa diartiin ya Ustaz semua kan ya? Amin, amin. Ya kan depan pesantren apa? Kalau depan pesantren kalau saya diartiin udah tahu semua. Sabda Rasulullah, "Man da'a li akhihi," barang siapa yang mendoakan baik untuk saudaranya, ala dhahril ghaibi, di dalam kegaiban, artinya di dalam kesunyian tanpa saudaranya tahu, qalat lahul malaikatu, malaikat berkata kepadanya, walaka mislu dzalik. Yang tadi malam mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Ustaz Haji Solihin sehat terus, ya Allah mudah-mudahan bisa mimpin tahlil terus, ya Allah mudah-mudahan panjang umurnya. Repot kalau panjang, nggak ada temennya ntar.
berkah umurnya, maksudnya malam-malam doain saudaranya, malam-malam doain Ustadz Solihin tanpa Ustadz Solihin tahu, maka malaikat jawab walaka mislu dalik, sama engkau juga berkah umurnya. Ya Allah, mudah-mudahan dia guruku ini anak-anak yang soleh, sama engkau juga jadi anak-anak soleh nanti. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Rohim ini rumahnya penuh berkah, sama engkau juga nanti rumahnya penuh berkah. Ya Allah, saya belum punya rumah, ntar punya rumah, kata Allah gitu. Walaka mislu dalik. Ini persaudaraan antara mukmin, persaudaraan antara muslim, di mana seorang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka malaikat akan selalu ikut mendoakan walaka mislu dalik. Oleh karenanya jangan bosan-bosan hadirin, di setiap akhir atau setelah sholat itu kita selipkan doa untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang mukmin semuanya, laki dan perempuan, khususnya di negeri kita. Satu lagi tambah, khususnya di Palestina. Saya pengen itu lupa tuh, Al-Qunut Nazilah, khususnya di Palestina dan juga khususnya di negeri kita ini doa. Dan kita nggak tahu, kita sebut nama orang yang kita cintai atau saudara kita, dan saudara kita itu nggak tahu kalau kita doain. Kalau sampai seperti ini bukti cinta kita kepada saudara, maka malaikat akan jawab sama engkau juga seperti itu. Doa baik. Gimana kalau doa buruk? Malaikat juga bilang sama engkau juga begitu. Hati-hati. Jadi kalau doa ya Allah biar bangkrut usahanya, sama lu juga gitu sama malaikat. Makanya jangan sembarangan sama doa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Ustaz Romani, para asatidzah lain, saya mohon undur diri, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapat ridho dan rahmat Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.